kita harus benar-benar melatih anak kita supaya dia mandiri di usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Ada beberapa orang tua yang bertanya, kenapa ya Bu, anak saya ini kok kalau di sekolah pendiam, pasif. Kalau gurunya bertanya, dia nggak berani angkat tangan, kemudian menjawab. Padahal saya yakin dia itu sebetulnya bisa. Di rumah dia sering ngomong atau bercerita tentang hal-hal yang ditanyakan gurunya. Tapi dia nggak berani untuk angkat tangan. Nah, kalau dia disuruh maju ke depan kelas, dia nunduk. Kalaupun bicara, suaranya pelan sekali. Sebetulnya apa sih yang membuat anak-anak kita itu untuk tampil lebih percaya diri, bisa menampilkan kondisi dirinya? Banyak. Di antaranya adalah kemandirian. Kita harus benar-benar melatih anak kita supaya dia mandiri di usianya. Mencoba dia untuk makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Dibimbing, dibantu sesekali. Berikan dia kesempatan untuk mencoba. Namanya proses belajar, pasti butuh proses. Butuh waktu yang cukup lama. Yang pertama, berarti orang tua harus memberikan kesempatan anak-anak untuk mencoba. Mencoba tugas-tugas perkembangannya dia sesuai dengan usianya. Misalnya, kemudian anak itu melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Kita bantu dia, kita motivasi dia. Tugas yang kedua, selain pertama memberi kesempatan, yang kedua adalah menahan diri untuk tidak berkomentar yang mungkin mematahkan semangatnya. Misalnya ada seorang anak yang dia selalu melihat ibunya mengambilkan minum untuk ayahnya yang baru pulang kerja. Dia ingin meniru. Dia mengambil minum, mengambil gelas. Kemudian kalau ibunya lihat, khawatir, panik, terus bilang, jangan. Nanti pecah terus kakimu berdarah. Atau jangan, nanti tumpah, sudah ditaruh aja. Kita tidak memberi dia kesempatan. Kita bisa pilihkan itu gelas atau cangkir yang ukurannya bisa dia genggam dengan mudah, dengan jari-jarinya dia yang memang masih kecil. Kalau mengisi air, mengisi minuman, jangan terlalu penuh. Supaya kalau dia berjalan, masih goyang-goyang, masih belum stabil, nggak tumpah. Jadi kita bisa memberi kesempatan, memfasilitasi, kemudian menjaga mulut supaya tidak berkomentar yang mematahkan dia. Semua proses belajar butuh waktu. Pada saat anak siap untuk sekolah, usianya untuk sekolah, kita antar dia sekolah, kita coba supaya dia mandiri. Seandainya nanti di sekolah, di dalam kelas ada pelajaran makan bersama. Bayangkan kalau anak ini tidak mencoba sendiri, tidak dilatih di rumah, dia tidak bisa buka kotak makannya. Maka saat teman-temannya makan, dia lihat ke kiri, ke kanan, semua sudah mulai makan. Sementara dia membuka kotak makannya pun dia kesulitan. Apa yang dia rasakan? Perasaan tidak nyaman. Dia akan berlega hati saat gurunya datang membantu untuk membukakan kotak makan. Tapi sebenarnya anak itu juga butuh untuk sama seperti teman-temannya. Temannya makan, dia pun bisa makan membuka kotak sendiri. Beda kalau anak ini sudah disiapkan jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu, jauh-jauh bulan. Apalagi kalau dia melihat pada saat ibunya menyiapkan atau dia membantu pada saat ibunya memasukkan makanan kesukaannya dia. Sehingga pada saat di kelas, teman-temannya membuka kotak bekal, dia tahu, dia bisa membuka kotak bekal dengan rasa senang karena dia tahu yang ada di dalam kotak bekal adalah makanan kesukaannya.
Dia akan makan, dia akan menikmati, dan dia akan merasa sama dengan teman-temannya. Temanku bisa, aku juga bisa. Hal-hal seperti ini harus dibentuk jauh-jauh hari sebelum anak-anak sekolah. Supaya kelak pada saat dia sekolah, dia bisa tampil seperti apa yang dia inginkan. Tugas orang tua yang pertama memberi kesempatan, yang kedua tidak berkomentar yang mematahkan. Kemudian yang ketiga kita bisa menggali bakat, minat. Misalnya anak senang menggambar, maka saat dia selesai menggambar dengan tuntas, kita bisa menempel hasil gambarnya itu di dinding rumah. Anak tahu, melihat gambar itu dan dia bisa bilang pada dirinya sendiri, itu aku yang menggambar. Dan sekarang mama memajangnya di kamar. Dia akan bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Dia akan merasa dirinya oke. Jadi, kalau ada lingkungan yang mendukung anak-anak untuk dia bisa berkembang dengan baik, kemandiriannya diasah, maka anak-anak seperti ini akan lebih mudah untuk mengembangkan kepercayaan dirinya. Dia tahu dia bisa, dia tahu dia sama seperti teman-temannya, dan dia juga tahu seandainya dia melakukan kesalahan, dia tidak dimarah, dia tidak dicela. Dia merasa aman dan nyaman dengan lingkungannya. Yuk kita coba untuk menumbuhkan kemandirian pada anak-anak kita, sehingga dia punya bekal, fondasi untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri. Dia bisa tampil di rumah, dia juga bisa tampil di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.